Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 26. Bagaimana mungkin orang bisa marah menghadapi sikap yang menyerah seperti ini? Apalagi pemuda itu jelas bermaksud bahwa rela dimarahi daripada mengganggunya dari tidur nyenyak. Kalau dia toh marah terus, berarti dia yang keterlaluan. Seketika kejengkelan hati Xiao Bue lenyap dan darah ini menurunkan kedua lengan yang tadi menegang, membanting kaki kiri dan berkata, "Ai, engkau membikin aku tidak enak saja. Kalau tahu begini, aku tidak mau tidur sedikit pun juga, apalagi tidur semalam suntuk dan membiarkan engkau melakukan penjagaan. Tapi aku senang sekali melakukan penjagaan, Nona. Dan semalam tidak ada muncul peristiwa sesuatu. Agaknya iblis-iblis itu telah merasa takut mendengarkan ancamanmu." Xiao Bue teringat dan cepat ia menyambar pedangnya, digantungkan di punggung. "Ah, sekarang kita dapat mencari iblis-iblis itu. Kalau ada jejak kakinya, berarti bukan iblis." "Engkau benar, Nona. Mari kita mencari." Dua orang muda itu lalu mencari di antara rumput alang-alang dan tetumbuhan di sekitar tempat itu, di tempat-tempat di mana semalam mereka melihat benda-benda mencorong dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika melihat tapak kaki manusia. Bukan main. Manusia-manusia, apakah mereka yang memiliki mata mencorong seperti mata harimau? Yu Goan berseru. Hebatnya, bagaimana mereka dapat bergerak demikian cepatnya? Xiao Bue berkata lirih dan diam-diam ia terkejut sekali. Setelah ia memiliki ilmu sakti gerak kaki tangan kilat dari rombongan kaki buntung dan lengan buntung, ginkangnya mencapai tingkat tinggi sekali. Akan tetapi mengapa semalam dia tidak mampu menangkap orang-orang aneh ini? Mungkinkah mereka memiliki kepandaian menghilang seperti setan? Jumlah mereka banyak dan tapak kaki mereka menuju ke satu jurusan. Kita dapat mengikuti mereka. Yu Goan berkata sambil meneliti tanah. Aku merasa curiga sekali. Mari kita cari mereka. Xiao Bue berkata. Kedua orang itu lalu berjalan mengikuti arah jejak tapak kaki yang menuju ke selatan. Setelah berjalan 2 jam lamanya, mereka berdua berhenti di tepi sebuah tebing yang amat curam. "Ah, tentu di bawah itu sarang mereka," kata Yu Goan menunjuk ke bawah. Tebing itu amat curam, kiranya tidak kurang dari 2000 kaki. Dan jauh di bawah sana kelihatan kecil sekali seperti mainan kanak-kanak, tampak sebuah perkampungan kecil dengan beberapa buah rumah sederhana. Lembah di bawah itu kelihatan sunyi, seolah-olah perkampungan itu tidak ada penghuninya. Aneh sekali. Lembah di bawah itu dikelilingi tebing yang begini curam, seolah-olah terpisah dari dunia ramai. Siapakah gerangan yang tinggal di bawah sana? Xiao Bue berkata, termangu-mangu. Sebaiknya kita mencari jalan turun ke sana untuk menyelidikinya, Nona. Memang begitu kehendakku. Akan tetapi, aku mendapat firasat di hati bahwa tempat itu amat berbahaya, dan agaknya orang-orang yang tinggal di tempat seperti itu tentulah orang-orang aneh yang berilmu tinggi. Aku tidak ingin melihat engkau menghadapi malapetaka di sana, Yu Tuako. Yu Goan menoleh, mereka berpandangan dan pemuda itu tersenyum. Engkau baik sekali, Nona. Jangan khawatir, aku dapat menjaga diri dengan pedangku. Sejenak Xiao Bue memandang pemuda itu. Akhirnya ia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku pun percaya bahwa engkau bukanlah seorang yang mudah dikalahkan, Yu Tuako. Mari kita mencari jalan turun. Nanti dulu, Nona. Xiao Bue membalikkan tubuh dan melihat pemuda itu memandangnya penuh perhatian, ia bertanya. Ada apakah? Pemuda itu kelihatan bingung dan ragu-ragu, agaknya sukar sekali membuka mulut menyatakan isi hatinya. Harap Nona sudi memaafkan kalau aku bersikap kurang ajar, karena sungguh tidak sopan bagi seorang pemuda untuk mengajukan pertanyaan ini kepada seorang dara terhormat. Ai, katakanlah. Apa yang ingin kau katakan, tuaku? Engkau terlalu sungkan. Aku terpaksa mengajukan pertanyaan ini, Nona, mengingat bahwa kita telah saling berkenalan dan kita bersama menghadapi hal yang belum kita ketahui bagaimana sifatnya, mungkin berbahaya. Xiao Bue mengangguk tak sabar. Tanyalah. Aku ingin mengetahui siapakah Nona? Dan siapakah nama Nona yang mulia? Xiao Bue tertawa dan menggunakan tangan kiri menutupi mulut. Hai Hik. Engkau benar-benar lucu sekali, tuaku.
Engkau terlalu ditekan dan diselubungi kesopanan sehingga kelihatan lucu. Bertanya nama saja apa sih dosanya? Tentu saja kau boleh menanyakan namaku, bahkan aku yang lupa belum memperkenalkan diri, padahal aku telah mengetahui namamu. Mengapa kau ragu-ragu dan malu-malu, minta maaf segala? Dengarlah, namaku adalah Hu Xiaobue. Hu Xiaobue. Yu Guan mengingat-ingat, akan tetapi merasa belum pernah mendengar nama ini. Tiba-tiba ia mengangkat muka memandang. Hu Lihiap, pendekar wanita Shihu, aku pernah mendengar nama besar murid dari pendekar sakti Kam Liong yang menjadi menteri. Murid menteri Kam Liong itu seorang pahlawan yang gagah perkasa, dan yang telah gugur bersama gurunya di kota raja karena fitnah. Namanya Hu Texan, dan mengingat Shi itu. Yu Guan berhenti bicara dan memandang terbelalak ke wajah jelita yang berubah agak pucat. 2 butir air mata menitik turun dan bibir yang kecil merah itu bergerak-gerak lalu digigit. Hu Lihiap, maafkan aku. Apakah mendiang Hu Texan itu? Xiaobue mengangguk. Dia adalah ayahku sendiri. Yu Guan cepat mengangkat kedua tangan ke depan dada, membungkuk penuh hormat. Ah, sudah kuduga bahwa Nona tentulah bukan orang sembarangan. Kiranya putri mendiang Hu Qiangkun, murid yang setia dan gagah perkasa dari mendiang Menteri Kam yang terkenal di seluruh dunia. Maafkan kalau aku bersikap kurang hormat, Lihiap. Xiaobue menarik napas panjang. Sudahlah, tuako. Sikapmu yang terlalu sungkan dan hormat itu bisa membuat orang salah mengerti, mengira bahwa engkau memiliki watak penjilat. Bagimu mungkin aku putri seorang pahlawan, akan tetapi banyak orang menganggap aku putri seorang pemberontak. Aku tahu bahwa engkau seorang yang terpelajar dan berbudi halus, penuh kesopanan, dan aku suka bersahabat denganmu, tuako. Akan tetapi kalau engkau tidak membuang sikapmu yang sungkan dan sopan itu, aku akan benci padamu. Aku paling tidak suka melihat pria yang menunduk-nunduk seperti seorang penjilat. Wajah Yu Guan menjadi merah sekali. Tidak ada seujung rambut pun di dalam hatiku ingin menjilat kepadamu atau kepada siapapun di dunia ini, Nona. Sikapku tidak kubuat-buat dan sewajarnya, sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang semenjak kecil ku terima dalam pendidikan. Karena itu maafkan aku, Lihiap. Tuako, aku ingin sekali mengetahui bagaimana engkau bisa mengenal ayahku, dan mengenal nama Menteri Kam. Ayah bundaku mengenal baik Menteri Kam yang sakti, Nona. Terutama sekali ayahku, dia banyak bercerita tentang pendekar-pendekar sakti keturunan suling emas. Ayah amat kagum terhadap keturunan suling emas, kekaguman yang tertanam pula di dalam hatiku. Ah, betapa ayah dan ibu akan merasa bangga bahwa aku dapat bertemu dan bersahabat dengan putri Hu Qiangkun yang terkenal, murid Menteri Kam. Sudahlah, tuako. Aku menjadi pening mendengar pujian-pujian dan segala nama besar yang kosong itu. Lihat, di bawah itu mulai ada gerakan. Xiaobue menuding dan ketika Yu Guan memandang ke bawah, dia melihat pula manusia-manusia bergerak ke sana kemari akan tetapi karena jaraknya amat jauh sehingga manusia-manusia di bawah itu hanya kelihatan sebesar jari tangan, maka mereka tidak dapat melihat jelas. Dengan hati-hati dari berindap-indap, Xiaobue dan Yu Guan mencari jalan turun ke lembah di bawah yang penuh rahasia itu. Akan tetapi dengan kaget mereka mendapat kenyataan bahwa tebing yang amat curam itu tidak mungkin dapat dituruni. Mana mungkin turun melalui dinding karang yang ratusan kaki tingginya, licin dan tegak tidak ada tempat kaki berpijak atau tangan bergantung? Untuk menggunakan ginkang meloncat ke bawah? Lebih tak masuk akal lagi. Namun Xiaobue dan Yu Guan bukanlah orang-orang lemah yang mudah berputus asa. Mereka terus mencari, meneliti setiap kemungkinan menuruni tebing dan memeriksa sekeliling tebing yang berada di situ sampai setengah hari mereka mencari jalan turun, namun hasilnya sia-sia. Lembah di bawah itu, perkampungan yang aneh, dikelilingi tebing terjal yang tidak mungkin dituruni atau didaki. Seekor monyet sekalipun kiranya tak mungkin menuruni tebing itu yang halus licin tanpa ada tempat menahan tubuh. Perkampungan di lembah bawah itu seolah-olah terputus sama sekali dari dunia luar daerah mereka. Mereka seperti hidup di dalam sebuah mangkok, tidak mungkin dapat menjenguk keluar dari bibir mangkok yang merupakan tebing yang mengelilingi tempat tinggal mereka. Akhirnya Xiaobue dan Yu Guan terpaksa mengaku kalah. Mereka telah melakukan pemeriksaan mengitari sekeliling lembah sampai kembali ke tempat mereka berangkat, tempat mereka mula-mula melakukan pemeriksaan. Keduanya duduk mengaso di tepi tebing sambil memandang ke bawah dengan hati penasaran.
Dari atas tampak manusia di bawah itu menuju ke suatu tempat di tengah perkampungan, kemudian tampak api bernyala, asap mengepul tinggi seolah-olah mereka yang berada di bawah itu membakar sesuatu. Terlalu tinggi tempat itu untuk dapat melihat jelas apa yang dikerjakan oleh manusia-manusia di lembah itu. Tanpa sayap seperti burung, mana mungkin menuruni tempat itu? Yu Guan berkata sambil menghapus peluh dari lehernya. Memang tidak mungkin, kecuali kalau menggunakan alat. Xiao Bue berkata memandang ke bawah dengan alis berkerut. Menggunakan kaitan besi atau tali untuk merayap ke bawah. Akan tetapi terlalu berbahaya. Biarpun merayap ke bawah tidak amat berbahaya, namun kalau orang-orang di bawah itu menyambut dengan sikap bermusuh, kita sedang merayap tak berdaya itu tentu merupakan sasaran yang lunak. Xiao Bue mengangguk-angguk. Memang aneh sekali. Makin sukar tempat itu didatangi, makin tertarik hatiku untuk membongkar rahasia mereka itu. Yang mengherankan hati, kalau memang benar mereka di bawah sana itu yang malam tadi mengganggu kita, bagaimana cara mereka mendaki tebing? Dan gerakan mereka begitu cepat seperti menghilang. Yu Guan berkata. Yu Tuako, awas. Tiba-tiba Xiao Bue berseru dan tubuhnya yang tadinya duduk di atas rumput dekat pemuda itu, mencelat ke belakang, berjungkir balik beberapa kali. Yu Guan terkejut pula, meloncat ke atas dan ketika ia membalik, dengan kagum ia melihat darah jelita itu telah mendorong roboh dua orang laki-laki yang bertubuh tegap kuat dan berpakaian sederhana kasar seperti orang liar. Betapa cepatnya gadis itu mengetahui kedatangan musuh dan betapa cepatnya bergerak merobohkan lawan. Dari gerakan-gerakan itu mengertilah Yu Guan bahwa tingkat kepandaian darah ini jauh lebih tinggi daripada tingkatnya, bahkan dia dapat menduga bahwa darah itu lebih pandai daripada ibunya, atau ayahnya sekalipun. Akan tetapi dia terkejut sekali ketika melihat bahwa yang datang mengurung tempat itu bukan hanya dua orang yang didorong roboh oleh Xiao Bue tadi, melainkan banyak sekali. Sebagian sudah memperlihatkan diri, dan masih banyak pula yang menyelinap di balik pohon-pohon dan tetumbuhan. Xiao Bue tadi sengaja mendorong dua orang terdekat sampai terguling, akan tetapi betapa heran hatinya ketika melihat dua orang itu sudah meloncat bangun lagi. Ketika ia tadi berloncatan berjungkir balik lalu menyerang, dua orang itu membuat gerakan tangan yang baginya amat canggung dan tidak ada artinya sehingga mudah saja dia mendorong mereka dan menotop pundak mereka. Akan tetapi sungguh luar biasa. Kedua orang kasar itu bukan roboh tertotok, melainkan terguling karena tenaga dorongan dan begitu menyentuh tanah mereka sudah meloncat bangun kembali. Dan kini tampak belasan orang mengurung dia dan Yu Guan. Tahan! Xiao Bue membentak ketika melihat orang-orang itu mulai bergerak hendak menyerang. Dia melihat orang-orang ini bukan seperti perampok-perampok, bahkan mereka seperti manusia-manusia liar dengan pakaian sederhana, muka yang membayangkan kebodohan, akan tetapi sepasang mata mereka mengeluarkan sinar berkilat. Ah, kiranya orang-orang inilah yang semalam mengintai. Mata mereka yang aneh seperti mata harimau itu mencorong karena sinar api unggun. Diam-diam Xiao Bue terheran-heran karena menurut penuturan suhengnya, hanya orang-orang yang memiliki sinkang tingkat tinggi saja yang dapat membuat matanya mencorong seperti mata harimau. Dia dan Suci serta suhengnya pun dapat membuat matanya mencorong kalau dia kehendaki, akan tetapi tentu saja dia tidak mau melakukan itu karena hal demikian hanya akan membuat dia menjadi tontonan. Akan tetapi orang-orang kasar ini semua memiliki sinar mata yang mencorong. Siapakah kalian dan mengapa kalian mengurung kami berdua? Xiao Bue membentak. Orang-orang itu saling pandang, tidak ada yang menjawab. Hei! Apakah kalian tuli, atau gagu? Xiao Bue membentak lagi. Mereka hanya melaksanakan perintah. Tiba-tiba terdengar suara orang dan muncullah seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun dari belakang sebatang pohon besar. Xiao Bue dan Yu Guan menoleh dan mereka mengerutkan kening melihat bahwa orang itu tidak segolongan para pengepung tadi. Orang ini berpakaian biasa, bahkan pakaiannya bersih dari sutera mahal, bentuk pakaian seorang sastrawan, tubuhnya tinggi kurus dan wajahnya biasa saja. Akan tetapi anehnya, juga pancaran pandang mata orang ini aneh, mencorong seperti semua orang liar itu. Perintah siapa? Xiao Bue bertanya, maklum bahwa tentu sastrawan inilah yang menjadi komandan pasukan orang liar yang mengepung. Tentu saja perintah ketua kami. Kalian berdua memasuki daerah kami, daerah terlarang, karenanya kalian harus menyerah sebagai tawanan kami untuk kami bawa menghadap ketua. Kami berdua tidak salah apa-apa, mengapa akan dijadikan tawanan?
Yu Goan membantah. Mau apa kalian menawan kami? Sastrawan itu memandang Yu Goan dan tersenyum mengejek. Hanya ketua kami yang akan memutuskan. Aku tidak sudi menyerah. Xiao Bue membentak. Pergilah kalian, jangan menggangguku. Kalian akan menyesal nanti. Sastrawan itu mengerutkan kening, memberi aba-aba dan menyerbulah belasan orang liar itu. Gerakan mereka kaku sekali, akan tetapi baik Xiao Bue maupun Yu Goat terkejut sekali ketika dari gerakan tangan mereka itu menyambar hawa pukulan yang amat dahsyat. Hati-hati, tuako. Sinkang mereka amat kuat. Xiao Bue berseru dan darah perkasa ini sengaja berkelebatan cepat mengirim pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan, mempergunakan ilmu mujizat gerak kaki tangan kilat sehingga dalam sekejap mata saja dia sudah merobohkan 8 orang termasuk si sastrawan. Akan tetapi, kembali dia terkejut karena seperti halnya 2 orang yang pertama kali dia robohkan tadi, 8 orang ini pun meloncat bangun begitu tubuh mereka terbanting ke tanah, sedikit pun tidak tampak tanda-tanda mereka itu menderita nyeri. Yu Goan juga cepat mengerahkan ginkangnya untuk mengelak ke sana-sini, karena tanpa peringatan Xiao Bue pun dia maklum betapa pukulan-pukulan para pengurung liar ini mendatangkan angin keras. Sambil mengelak, dia sudah menotok jalan darah di leher seorang pengeroyok, dan pada detik berikutnya, kakinya sudah menendang sambungan lutut seorang pengeroyok lain. Kedua orang itu terpelanting, akan tetapi mereka mencelat bangun lagi. Baik totokannya maupun tendangannya tidak hanya membuat kedua orang itu terpelanting, akan tetapi sama sekali tidak mengalahkan mereka. Berkali-kali Xiao Bue dan Yu Goan merobohkan para pengeroyok yang ternyata tidak memiliki ilmu silat tinggi. Bahkan si sastrawan itu hanya memiliki ilmu silat yang bagi Xiao Bue biasa saja. Akan tetapi jelas terbukti bahwa segala macam pukulan, totokan, tendangan, tidak mampu merobohkan para pengeroyok yang agaknya memiliki kekebalan luar biasa, atau tubuh mereka seolah-olah dilindungi oleh semacam hawa mujizat. Xiao Bue merasa terheran-heran dan diam-diam ia mencurahkan perhatian untuk menyelidiki keadaan lawan. Ketika ia sengaja menerima pukulan dengan telapak tangannya, ia merasa ada hawa yang panas keluar dari kepalan orang itu, yang cepat dapat ia nyahkan dengan sinkangnya. Akan tetapi pukulan kedua orang dari orang yang sama, mengandung hawa yang sejuk nyaman. Juga inkang yang aneh ini tentu saja dapat ia lawan dengan sinkang yang amat tinggi dan kuat, yang ia latih di Pulau Es. Biarpun Xiao Bue belum tahu dengan jelas, namun kini ia sudah dapat menduga bahwa para pengeroyoknya itu biarpun tidak memiliki ilmu silat tinggi, namun memiliki inti tenaga sinkang yang amat kuat dan aneh, dan agaknya mereka yang masih rendah ilmu silatnya ini secara luar biasa telah dapat menggabungkan tenaga sakti Im dan Yang. Tuako, pergunakan senjatamu. Tiba-tiba Xiao Bue berseru dan dia sendiri mencabut pedangnya. Sing! Sing! Dia sinar berkelebat ketika dua orang muda itu mencabut pedang mereka dan benar saja seperti yang diduga Xiao Bue, para pengeroyok itu, kecuali si sastrawan, kelihatan jerih. Tuako, robohkan akan tetapi jangan bunuh orang. Kembali Xiao Bue berseru dan diam-diam Yu Goan menjadi makin suka dan kagum kepada darah perkasa itu yang ternyata selain lihai, cantik jelita, juga hatinya lembut, tidak kejam. Orang-orang ini biarpun kelihatan jerih, namun mereka itu menyerbu dengan nekat. Yu Goan membacokkan pedangnya, mengarah bagian yang tidak berbahaya. 2 kali pedangnya berkelebat, menyambar pangkal lengan seorang dan paha orang kedua. Plak! Plak! Pedangnya itu mengenai sasaran, akan tetapi telapak tangannya terasa panas karena 2 kali pedangnya membalik seperti membacok karet yang ulet dan kuat. 2 orang itu terhuyung. Pangkal lengan dan paha yang terbacok itu terluka, akan tetapi lukanya hanya merupakan goresan pada kulit saja, sedangkan dagingnya tidak terluka sama sekali. Darah yang keluar hanya merupakan goresan merah pada kulit yang terbacok. Ternyata baju mereka lebih parah terobek pedang daripada kulit mereka. Demikian pula Xiao Bue mengalami hal yang sama. Dia kaget dan makin kagum. Kekebalan yang hebat sekali dimiliki oleh orang kasar ini. Sungguh aneh sekali. Tentu mereka ini orang-orang yang kasar dan bodoh, telah menerima ilmu berlatih sinkang yang amat mujizat. Apalagi ketika ia menyerang si sastrawan yang dianggapnya pimpinan orang-orang itu, dia lebih terkejut lagi. Pedangnya selalu mencong arahnya, menyeleweng ketika ujungnya mendekati tubuh si sastrawan, seolah-olah ada tenaga tak tampak yang mendorong senjatanya ke samping. Hal ini membuktikan sinkang yang amat kuat,
dan untung baginya bahwa sinkang kuat yang dimiliki orang-orang ini, terutama si sastrawan, hanya mereka kuasai untuk melindungi tubuh saja. Kalau sinkang yang sedemikian kuatnya itu dapat mereka pergunakan untuk menyerang, agaknya dia sendiri belum tentu akan mampu menandingi pengeroyokan orang-orang yang sehebat itu tenaga sinkangnya. Tangkap mereka dengan jala. Tiba-tiba si sastrawan mengeluarkan aba-aba. Wut! Wut! Para pengeroyok itu dengan cepat sekali telah mengeluarkan jala yang istimewa. Jala ini amat lebar dan ringan, namun demikian kuat sehingga dengan jala ini mereka biasanya menangkap binatang-binatang buas seperti harimau, beruang dan lain-lain. Juga agaknya mereka ahli mainkan jala-jala itu yang kedua ujungnya dipegang oleh dua orang, kemudian mereka mengayun dan menggerakkan jala-jala itu seperti orang bermain tari naga. Bagaikan dua ekor naga besar, kini dua buah jala yang dimainkan empat orang itu menyerang Xiao Bue dan Yu Goan. Sedangkan para pengeroyok lain masih tetap mengeroyoknya, terutama si sastrawan yang melancarkan pukulan-pukulan berat kepada Yu Goan, sedangkan Xiao Bue dikeroyok sisa-sisa orang liar itu. Yu Goan menggerakkan pedangnya membacok sekuat tenaga untuk memutus jala yang melayang-layang ringan di atas kepalanya itu. Akan tetapi betapa kaget hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa pedangnya tidak mampu membikin putus tali jala. Kiranya jala itu terbuat daripada benang-benang yang amat luar biasa, berwarna hitam mengkilap dan amat ringan, halus dan ulet sekali, dapat mulur sehingga bacokan senjata tajam itu sama sekali tidak berbekas. Yu Goan merasa seolah-olah senjatanya membacok asap saja. Sementara itu, jala yang melayang-layang itu menyambar turun. Yu Goan cepat meloncat jauh ke kiri untuk mengelak. Dua orang pengeroyok menubruknya dari kanan kiri dan dia berhasil membuat mereka terhuyung-huyung dengan pukulan tangan kiri dan sabetan pedang ke arah kaki orang kedua. Duh! Pukulan si sastrawan menyerempet punggungnya. Yu Goan terhuyung, pandang matanya berkunang. Biarpun pukulan itu tidak tepat kenanya, namun karena mengandung tenaga sinkang yang hebat, dia merasa tubuhnya tergetar dan cepat-cepat pemuda ini mengatur pernapasan. Pada saat itu, bayangan jala sudah melayang turun lagi menimpa ke arah kepalanya. Yu Goan melempar tubuhnya ke bawah dan berusaha mengelak dengan cara bergulingan ke atas tanah. Akan tetapi, ternyata dua orang yang memegang jala itu adalah ahli-ahli yang cekatan sekali. Jala mereka sudah melayang dan kalau tadi bergulung-gulung kini jala itu terbuka dan terbentang selebarnya, langsung menutup tubuh Yu Goan yang tidak mungkin mengelak lagi. Yu Goan makin kaget dan cepat ia mengerahkan ginkangnya, meloncat bangun dan memutar pedangnya. Akan tetapi, jala itu seperti hidup, bergerak menggulungnya dan makin keras ia meloncat, makin keras pula ia terbanting karena jala itu bersifat mulur seperti karet namun kuat melebihi baja. Tubuh Yu Goan tergulung jala dan pedangnya terlepas, jauh di luar jala. Ketika Yu Goan hendak mengambilnya, pedang itu sudah disambar oleh seorang pengeroyok. Kemudian jala itu terus diguling-gulingkan sehingga tubuh Yu Goan terbelit-belit ketat dan tak dapat berkutik pula. Melihat ini, Xiao Bue kaget dan marah sekali. Dengan sinkangnya yang istimewa kuatnya itu pun Xiao Bue tidak mampu membikin putus jala dengan pedangnya. Akan tetapi dengan ginkangnya yang membuat dia bergerak seperti kilat itu membuat mereka yang menggunakan jala tidak mungkin dapat menangkapnya. Darah itu mencelat ke sana-sini, dikejar bayangan jala sehingga kelihatannya seperti dia bermain-main, di antara dua orang pemegang jala, bermain loncat-loncatan dengan gaya yang indah sekali. Kini keadaannya berubah. Melihat Yu Goan tertawan, Xiao Bue mengeluarkan suara melengking nyaring. Pedangnya bergerak ke depan dan robohlah seorang pemegang jala dengan kulit dada robek dari kiri ke kanan. Lukanya cukup dalam karena dalam penyerangannya sekali ini Xiao Bue menambah tenaganya. Bebaskan dia, kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua, bentaknya dan bagaikan seekor burung Garuda menyambar. Tubuhnya sudah melayang ke arah si sastrawan, didahului sinar pedangnya yang menyambar. Sastrawan itu cepat mengelak, akan tetapi. Bret! Kedua helai pita rambut sastrawan itu yang panjang terbabat putus. Kalau tidak kau lepaskan dia, lehermu yang akan putus. Xiao Bue yang sudah marah sekali itu membentak. Tiba-tiba sastrawan itu menggulingkan tubuhnya, bergulingan dan tahu-tahu ia sudah berada di dekat Yu Goan yang sudah terbelenggu seluruh tubuhnya oleh jala dan tak dapat bergerak itu. Bergeraklah dan sahabatmu ini akan kubunuh lebih dulu. Si sastrawan berseru sambil menodongkan pedang Yu Goan ke punggung pemuda yang rebah miring itu. Xiao Bue terkejut, terbelalak dan mukanya menjadi pucat.
Tak disangkanya bahwa si sastrawan itu ternyata amat cerdik dan licik. Pada saat dia terkejut dan berdiri termangu itu, tiba-tiba sebuah jala melayang dari atas dan tahu-tahu tubuhnya sudah tertutup jala. Xiao Bue kaget dan cepat ia mencelat ke atas. Jala itu terbawa melayang ke atas dan ketika kedua orang pemegangnya menggerakkan tangan, jala itu terputar-putar dengan tubuh Xiao Bue di dalamnya. Akan tetapi tiba-tiba darah perkasa itu berseru keras dan tubuhnya dalam jala meluncur dengan kekuatan yang luar biasa sehingga dua orang pemegang jala di kanan kiri itu tidak dapat bertahan dan mereka ikut tertarik, roboh terseret ke depan. Para pengeroyok, dan juga si sastrawan yang meninggalkan Yugoan untuk membantu teman-temannya menundukkan darah yang amat lihai itu, datang menyerbu ke arah tubuh Xiao Bue yang sudah mulai tergulung jala. Akan tetapi, biarpun tubuhnya sudah dibelit-belit jala, Xiao Bue masih memegang pedangnya dan begitu tubuhnya mencelat ke depan, robohlah tiga orang pengeroyok termasuk si sastrawan yang kena ditendang dadanya, seorang dipukul kepalanya dan seorang lagi hampir putus pahanya terkena pedang darah perkasa itu yang meluncur keluar dari dalam jala. Tahan! Tiba-tiba terdengar seruan halus dan mendengar seruan ini, para pengeroyok seketika menghentikan semua gerakan mereka dan menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Kecuali si sastrawan yang berdiri dengan muka tunduk ke arah kakek yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Lepaskan mereka berdua. Buka jala-jala itu. Kembali kakek itu berseru halus dan para pengeroyok tadi kini sibuk membuka jala dari kanan kiri dan melepaskan belitan-belitan yang amat kuat itu. Yugoan yang sudah terbebas dari dalam jala, menyambar pedang dan sarung pedangnya yang dilempar di atas tanah oleh si sastrawan. Kemudian pemuda itu berdiri dekat Xiao Bue yang sudah bebas lebih dulu. Mereka berdiri memandang kakek yang datang itu dan siap menghadapi segala kemungkinan tanpa mengeluarkan suara. Ketika mereka mengerling kiranya di situ sudah berkumpul banyak sekali orang-orang liar itu. Adapun kakek yang muncul itu agaknya adalah ketua mereka, melihat dari sikap hormat dan takut semua orang liar, kecuali si sastrawan yang kelihatannya bersikap takut hormat buatan, sikapnya palsu dan hal ini diam-diam tidak terlepas dari pandang mata Yugoan dan Xiao Bue. Kakek itu sudah tua sekali, jenggot dan rambutnya yang tidak terpelihara baik-baik itu sudah putih, matanya yang cekung dan tubuhnya yang jangkung itu amat kurus, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar yang aneh, lebih mencorong daripada mata orang-orang liar itu. Pakaiannya juga sederhana sekali sehingga tampak jelas betapa bedanya dengan pakaian si sastrawan. Jala-jala itu kubikin untuk menangkap binatang buas, untuk memenuhi kebutuhan perut kita. Mengapa sekarang kalian pergunakan untuk menangkap manusia-manusia? Bukankah aku sudah melarang kalian bertanding dengan orang luar? Para pengeroyok tadi tidak ada yang menjawab, hanya berlutut dan menundukkan muka. Akan tetapi beberapa orang di antara mereka melirik ke arah si sastrawan, seolah-olah menyerahkan jawabannya kepada sastrawan itu. Kakek itu dapat menangkap sikap anak buahnya ini, maka dia menoleh ke arah sastrawan itu dan berkata, Ang Siucai, engkau adalah tamu terhormat di sini, mengapa membawa anak buah kami untuk mengeroyok dua orang muda ini? Sastrawan itu menjura dan menjawab dengan suara tenang, harap Pangcu, ketua, suka memaafkan saya. Karena dua orang ini melanggar wilayah Pangcu dan sikap mereka mencurigakan, maka saya mengusulkan kepada kawan-kawan untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke depan Pangcu untuk diadili. Akan tetapi, mereka berdua tidak mau menyerah, bahkan melawan sehingga terjadilah pertempuran. Kakek itu mengerutkan keningnya. Tidak pernah aku memerintahkan untuk mengganggu orang yang lewat, asal mereka tidak mengganggu kami. Biarlah sekali ini aku tidak akan menghukum anak buahku. Dan kuharap Ang Siucai suka ingat agar tidak melakukan hal seperti ini pula, karena kalau demikian, terpaksa aku tidak akan dapat menganggap engkau sebagai tamu terhormat dan sahabat baik lagi. Nah, harap kalian semua kembali lebih dulu. Anak buah orang-orang liar itu bersama si sastrawan lalu bangkit dan pergi dari situ dengan kepala menunduk. Mereka itu semua kelihatan patuh dan sama sekali tidak memperlihatkan muka penasaran, akan tetapi dengan kerling matanya Xiao Bue dapat menangkap ketidakpuasan membayang di wajah sastrawan itu, bahkan mulut sastrawan itu membayangkan senyum mengejek. Orang itu bukan seorang baik-baik, pikir Xiao Bue, akan tetapi karena urusan orang-orang itu tidak ada sangkut pautnya dengan dia, maka dia pun diam saja dan hanya memandang kakek yang masih berdiri di depannya. Kakek itu sejenak memandang kepada Yugoan, kemudian memandang lebih lama dan penuh perhatian kepada Xiao Bue,
kemudian membungkuk dan berkata, "Harap Jiwi suka memaafkan kekerasan anak buahku yang tidak berpendidikan." Melihat gerakan-gerakan Li Hiap tadi, aku percaya bahwa Li Hiap tentulah seorang pendekar muda yang menjadi murid seorang sakti. Xiao Bue tersenyum. Biarpun sederhana keadaannya, kakek ini tidaklah sebodoh orang-orang kasar tadi, maka dia pun mengangkat kedua tangan memberi hormat seperti yang dilakukan Yu Goan lalu berkata, "Kami berdua hanya kebetulan lewat di hutan sana tetapi malam tadi anak buahmu mengintai kami. Kami menjadi curiga dan mengikuti jejak mereka sampai di sini dan tiba-tiba kami dikeroyok. Pangcu siapakah dan perkumpulan apakah yang Pangcu pimpin, dan di bawah tebing sana itu? Apakah ada hubungannya dengan Pangcu?" Tiba-tiba wajah kakek itu berubah agak pucat dan ia cepat menggeleng kepala sambil berkata, "Harap Li Hiap tidak bertanya-tanya lebih banyak lagi. Aku sudah mohon maaf atas kelancangan anak buahku. Sudahlah, aku minta dengan hormat sukalah Jiwi meninggalkan tempat ini dan harap jangan menceritakan orang lain akan keadaan kami, dan jangan pula kembali ke tempat ini. Percayalah, aku seorang tua yang bicara demi kebaikan Jiwi sendiri." Tiba-tiba kakek itu mengerutkan keningnya, menyentuh dahi dengan tangan kanan, mukanya berubah pucat membiru, matanya dipejamkan, mulutnya menyeringai dan seluruh tubuh tergetar menggigil seperti orang kedinginan hebat. Giginya saling beradu dan akhirnya kakek itu menjatuhkan diri di atas tanah, mengeluh dan mengerang kedinginan, mukanya makin membiru. "Pangcu. Hus." Yu Goan mencegah Xiao Bue dan ketika nona ini memandang temannya, pemuda itu mendekati ketua itu dan memandang penuh perhatian dengan alis berkerut. Kini wajah kakek itu mulai putih kembali, dari biru menjadi putih dan tubuhnya tidak menggigil lagi. Dia dapat duduk bersila tenang dan wajahnya yang pucat itu mulai kemerahan. Akan tetapi betapa terkejut hati Xiao Bue ketika melihat bahwa muka itu makin lama makin merah dan tubuh kakek itu seolah-olah mengeluarkan hawa panas yang sampai terasa olehnya. Kakek itu kembali tersiksa, kini seperti seekor cacing terkena abu panas, bergulingan di atas tanah. "Pangcu." Kembali Xiao Bue melangkah maju. "Jangan, biarkan saja. Dia sedang terancam jiwanya oleh penyakit yang amat berat, aku sedang mempelajari penyakitnya." Seperti tadi Yu Goan mendekat dan memandang penuh perhatian. Xiao Bue merasa heran dan juga kagum. Kiranya pemuda itu, yang sudah ia saksikan ilmu silatnya yang sungguh tak boleh dikatakan masih rendah tingkatnya, bahkan amat tinggi mutunya, memiliki pula ilmu kepandaian pengobatan. Pemuda yang aneh dan mengagumkan. Kurang lebih 1 jam lamanya kakek itu menderita, akhirnya keadaannya tenang kembali. Dia membuka mata, mengeluh dan meloncat bangun, menghapus keringat dari dahi dan lehernya, memandang kepada 2 orang muda itu dan berkata perlahan, "Maafkan. Aku telah membuat Jiwi kaget saja. Sedikit gangguan kesehatanku." "Gangguan kesehatan? Pangcu tidak tahukah Pangcu bahwa yang Pangcu ceritakan ini bukan sekedar gangguan kesehatan, melainkan ancaman jiwa Pangcu? Pangcu telah menderita keracunan hebat sekali, racun yang menimbulkan hawa meresap ke dalam pusar dan mempengaruhi seluruh tubuh Pangcu." Kakek itu menjadi pucat wajahnya. "Bagaimana si Cu bisa tahu?" "Sedikit-sedikit aku tahu akan ilmu pengobatan, Pangcu. Bolehkah aku memeriksanya?" Kakek itu mengangguk-angguk, kemudian duduk bersila dan Yu Goan mempersilakan dia membuka bajunya. Dengan gerakan tangan tetap pemuda itu lalu memeriksa denyut nadi, kemudian menempelkan telapak tangan ke pusar dan ke atas kedua dada kakek itu. Keningnya berkerut tanda bahwa pemuda itu memusatkan pikiran, kemudian berkata, "Benar seperti dugaanku. Pangcu terkena racun yang amat hebat. Bukankah kadang-kadang hawa sinkang di tubuh Pangcu tak dapat dikendalikan, di pusar terasa sakit seperti ditusuk, dada sesak dan kadang-kadang terasa amat dingin ada kalanya amat panas hampir tak tertahankan?" Pandangan mata menjadi berkunang telinga terdengar bunyi melengking. Kakek itu terbelalak. "Si Cu benar. Kiranya si Cu seorang ahli yang pandai. Bolehkah aku mengetahui siapa guru si Cu?" "Aku mendapat ilmu pengobatan dari kakekku sendiri yang berjuluk Yoksan Jin." Kiranya si Raja Obat Songhai, kakek itu berseru girang, lalu merangkap kedua tangannya. "Mohon pertolongan si Cu untuk mengobati dan menolong nyawaku. Sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk menolong sesamanya yang menderita, Pangcu.
Akan tetapi mengobati Pangcu tidaklah mudah, membutuhkan tenaga sinkang yang amat besar dan pula bukan di sini tempatnya. Ah, aku berlaku kurang hormat. Marilah, silakan Jiwi datang ke tempat kami. Yu Goan mengangguk dan Xiao Bue memandang kepadanya dengan penuh rasa kagum. Mereka berdua mengikuti kakek itu pergi meninggalkan tebing menuju ke dalam hutan. Di tengah jalan Xiao Bue berkata, "Wah, kiranya engkau seorang ahli pengobatan yang lihai, Yu Tuako." "Ah, pengertianku hanya dangkal saja, Li Hiap. Pula, aku merasa sangsi apakah aku akan cukup kuat untuk menyembuhkan orang tua ini. Harap si Cu jangan khawatir. Berhasil atau tidak bukanlah soal bagiku. Aku tetap berterima kasih kepada si Cu yang telah sudi melimpahkan budi dan berusaha menolong aku, padahal tadi anak buahku telah mengganggu Jiwi. Bolehkah aku mengetahui Jiwi yang gagah? Aku sendiri bernama Outeng dan sudah belasan tahun menjadi ketua di sini." Xiao Bue dan Yu Goan menjura dan pemuda itu berkata, "Liap ini adalah Hu Xiao Bue, dan aku bernama Yu Goan." Biarpun kakek itu belum pernah mendengar nama dua orang muda itu, namun karena sudah lama dia tidak muncul di dunia Kang Ou, dia percaya bahwa mereka itu tentulah tokoh-tokoh muda murid orang pandai, maka ia bersikap menghormat sekali. Setelah melalui jalan berliku-liku, akhirnya tibalah mereka di perkampungan yang sederhana, di tengah hutan gelap akan tetapi tanah di daerah ini amat subur dan sebagian dari hutan itu telah berubah menjadi sawah dan kebun sayur. Daerah kami ini jarang didatangi orang luar dan kami hidup tenang di sini, tidak pernah kekurangan makan. Di dalam kesederhanaan kami tidak membutuhkan apa-apa, karena itu kami hidup cukup bahagia, kata O Pangcu sambil mempersilakan kedua orang muda itu memasuki pondok terbesar yang menjadi rumahnya. Orang-orang yang berpakaian sederhana seperti yang mengeroyok mereka tadi, nampak hilir mudik dan sibuk bekerja. Agaknya mereka semua telah mendengar tentang kedua orang muda itu, maka mereka memandang dengan penuh perhatian, akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani membuka suara karena kini dua orang muda itu datang bersama ketua mereka. Diam-diam Yu Goan tersentuh oleh ucapan ketua itu. Terbukti kebenaran pelajaran yang pernah ia dengar dari kakeknya bahwa kebahagiaan hanya dapat dirasakan oleh orang yang tidak membutuhkan apa-apa. Bahkan tidak membutuhkan kebahagiaan itu sendiri. Keinginan timbul karena panca indera ditempeli pikiran yang membayangkan dan mengenang segala pengalaman kenikmatan jasmani dan kesenangan. Kalau keinginan sudah timbul, maka memuaskan keinginan itulah yang menciptakan kebutuhan. Ada kebutuhan disusul dengan usaha pencarian, yaitu mencari apa yang dibutuhkan. Sungguh berlika-liku dan sulit ditempuh, padahal setelah mencapai apa yang dicari, hanya mendatangkan kesenangan sesaat saja, kemudian dilupakan untuk disambung kebutuhan lainnya yang tak kunjung habis, tak kunjung henti karena kebutuhan itu diciptakannya sendiri tanpa sadar. Betapa mungkin manusia yang selalu dikejar-kejar kebutuhan yang diciptakan sendiri oleh kehausan dan kerakusan akan kenikmatan duniawi, dapat merasakan kebahagiaan? Kebahagiaan bukanlah senang bukan pula susah, bukan jantung bukan pula rugi, karena itu tidak ada kebalikannya, tidak ada perbandingannya. Jika masih dapat dibandingkan, itu bukanlah bahagia. Pondok tempat tinggal Ou Pangcu cukup besar, akan tetapi amatlah sederhana. Dindingnya terbuat daripada bata bertumpuk-tumpuk secara kasar, daun pintunya dari kayu dengan bentuk bersahaja. Pembaringan kakek ini pun hanya merupakan sebuah dipan bambu. Belum pernah selama hidupnya dua orang muda itu melihat seorang ketua semiskin ini. Mereka duduk berhadapan di atas dipan, Yu Goan dan Ou Pangcu. Adapun Xiao Bue duduk di atas bangku tak jauh dari situ mendengarkan percakapan dua orang itu. Dia sendiri tidak mengerti ilmu pengobatan maka dia hanya ingin menonton bagaimana sahabatnya itu mengobati Ou Pangcu. Bagaimanakah aku sampai keracunan? Aku sama sekali tidak pernah bertanding dengan orang lihai dan tidak pernah kena pukul, kata kakek itu, menyatakan keheranannya biarpun dia tidak meragukan keterangan Yu Goan yang cocok dengan penderitaannya. Engkau tidak terluka oleh pukulan, Pangcu. Akan tetapi karena makanan atau minum sesuatu yang dicampuri racun. Dan racun ini mengacaukan hawa murni di tubuhmu. Karena engkau telah melatih diri dengan sinkang yang tinggi dan aneh, yang agaknya telah dapat kau kuasai sedemikian rupa sehingga engkau mampu mempergunakan imkang dan yangkang yang amat kuat, maka kini kedua hawa yang sifatnya bertentangan itu saling menggempur tubuhmu sendiri. Kakek itu membelalakan matanya. Betapa mungkin makanan atau minumanku diracuni orang? Akan tetapi, keteranganmu tepat sekali, Si Cu.
Memang aku telah melatih diri dengan Sin Kang Yang. Kakek itu kelihatan ragu-ragu. Bukankah engkau melatih Im Yang Sin Kang secara berbareng dan pandai menggunakan kedua Sin Kang itu secara berbareng? Tiba-tiba Xiao Bue menyambung ketika melihat kakek itu agak ragu-ragu untuk memberitahu. Kakek itu makin kaget dan memandang Xiao Bue penuh kagum. Engkau tahu akan hal itu, Nona? Bukan main. Agaknya di dunia ini penuh dengan orang-orang muda yang berilmu tinggi. Tidak salah, sesungguhnya ilmuku ini merupakan rahasia, akan tetapi heran sekali mengapa engkau dapat menduga begitu tepat, dan si Cu ini dapat pula memberi keterangan yang cocok. Apa anehnya Pang Cu? Xiao Bue berkata. Anak buahmu tidak pandai ilmu silat tinggi, namun mereka rata-rata memiliki Sin Kang yang amat kuat. Dan juga sastrawan itu. Tiba-tiba wajah kakek itu menjadi pucat. Apakah bisa jadi? Apa yang hendak kau katakan, Pang Cu? Yu Goan berkata. Racun itu? Anak buahku tidak mungkin meracuniku, akan tetapi dia. Ang Siu Chai itu. Dia banyak mengajarkan ilmu masakan kepada para koki kami. Dan anggur yang dibuatnya itu. Tiba-tiba ia menarik napas panjang, kemudian melanjutkan dengan suara lirih hampir berbisik. Aku sudah membuka rahasia. Akan tetapi agaknya keadaan gawat, dan entah mengapa, timbul kepercayaan besar di hatiku terhadap Jiwi. Biarlah ku ceritakan keadaan kami sebelum engkau mencoba mengobatiku, si Cu. Kakek ini dengan suara perlahan lalu menceritakan keadaan orang-orang di situ yang dipimpinnya. Dahulu di tempat itu tinggal sekelompok orang, kurang lebih 200 orang jumlahnya, yang hidupnya masih terbelakang dan jarang bertemu dengan orang luar. Mereka hidup sederhana, bahkan masih setengah liar. Kemudian muncullah seorang kakek sakti yang aneh dan berilmu seperti dewa. Melihat keadaan sekelompok manusia yang wajar dan sederhana ini, kakek itu lalu memimpin mereka dan mengajarkan ilmu kepandaian agar mereka itu dapat menjaga diri dan dapat mengalahkan segala tantangan hidup dalam dunia yang masih liar itu. Karena pimpinan Lo Cianpue itulah maka kami memiliki sedikit ilmu kepandaian sehingga kami dapat menangkap binatang buas yang bagaimana kuat pun. Akan tetapi, sungguh celaka, nasib buruk menimpa kami. Tidak lama setelah Lo Cianpue itu berada di sini dan beliau suka sekali hidup di antara orang-orang yang masih sederhana, wajar dan liar seperti kami, malapetaka menimpa kami, yaitu berupa penyakit yang menyeramkan. Penyakit apakah, Pang Cu? Xiao Bue bertanya, hatinya tertarik sekali mendengar penuturan itu dan menduga-duga siapa gerangan kakek sakti itu. Penyakit kusta. Kusta. Yu Goan sebagai seorang ahli pengobatan tentu saja merasa ngeri mendengar penyakit yang belum pernah dapat diobati itu. Lalu bagaimana, Pang Cu? Inilah sebetulnya rahasia besar kami yang sekarang kubuka kepada Jiwi karena Jiwi sudah kuanggap bukan orang lain. Mereka yang terkena penyakit itu terpaksa harus menjauhkan diri agar jangan sampai menular kepada orang lain. Hal ini diatur oleh Lo Cianpue itu dan mereka itu ditempatkan di lembah. Di bawah sana itu? Jadi orang-orang di bawah itu adalah penderita-penderita penyakit kusta, tanya Xiao Bue. Benar, jadi di antara mereka dan kami sebenarnya masih ada hubungan erat, bahkan masih keluarga. Dan lebih lagi, di antara mereka yang menderita itu terdapat ketua kami yang dahulu dipilih oleh Lo Cianpue itu sehingga sampai sekarang pun, tingkat mereka lebih tinggi daripada kami orang-orang penghuni hutan di bukit ini. Karena penderitaan mereka itulah, Lo Cianpue menurunkan ilmu melatih Sin Kang yang disebut Jit Goat Sin Kang, hawa sakti matahari bulan. Hanya mereka yang berada di lembah saja yang memperoleh ilmu itu, dan di atas sini hanya ketuanya, yaitu aku sendiri yang mendapatkan ilmu itu. Aku melatih Sin Kang itu dengan mengambil tenaga sakti matahari dan bulan, kulatih bertahun-tahun. Siapa mengira, sekarang aku menjadi korban dari Sin Kang itu sendiri. Kenapa engkau keracunan, Pang Cu? Dan agaknya ada orang yang sengaja meracunimu, kata Yu Goan. Tentu orang yang tahu akan Jit Goat Sin Kang, dan satu-satunya. Hanya Ang Siu Chai yang kuberitahu akan rahasia ilmu itu untuk membalas budinya. Setelah Lo Cianpue itu pergi beberapa tahun yang lalu, datanglah Ang Siu Chai sebagai utusan pemerintah yang bersikap baik sekali kepada kami, mengajarkan masak dan baca tulis. Mungkinkah dia? Jangan-jangan sikap beberapa orang anak buahku yang berubah ini pun hasil perbuatannya. Celaka, dan aku terluka.
Si Chu, tolonglah aku agar aku dapat menyelidiki hal ini dan mencegah terjadinya hal yang lebih hebat lagi. Aku khawatir kalau akan terjadi pemberontakan di sini. Dalam beberapa bulan ini aku sudah melihat gejala-gejala perlawanan dan sikap tidak mau menaati perintahku, termasuk penyerangan mereka kepada Jiwi tadi. Baik, Pangcu. Akan kucoba. Silakan Pangcu duduk bersila dan aku akan membantumu membersihkan hawa beracun yang mengacaukan Sinkang di tubuhmu, kata Yugoan. Pemuda ini lalu duduk bersila di atas dipan, di belakang kakek itu, kemudian ia menempelkan kedua telapak tangannya di atas punggung yang telanjang itu, mengerahkan Sinkangnya. Tak lama kemudian, Yugoan berteriak keras dan tubuhnya terpelanting jatuh dari atas dipan, mukanya pucat penuh keringat dan matanya terbelalak. Xiao Bue cepat menyambar lengan Yugoan dan membantu pemuda itu berdiri. Kakek itu menoleh dan mengerutkan alisnya yang putih. Bagaimana, Si Chu? Bagaimana, tuaku? Kenapa kau jatuh? Xiao Bue juga bertanya. Yugoan mengusap peluhnya dan menggeleng kepala. Percuma. Agaknya Jit Goat Sinkang yang kau miliki itu luar biasa kuatnya, Pangcu. Aku tidak kuat menahan. Untuk mengobatimu membutuhkan orang yang memiliki Sinkang jauh lebih tinggi daripada kekuatanmu sendiri. Sinkangmu yang dua macam saling berlawanan itu mana mungkin dilawan orang biasa seperti aku? Yang mengobati harus membagi tenaganya, sebagian untuk menahan penolakan Jit Goat Sinkang yang berlawanan itu, sebagian untuk mengirim hawa murni ke pusarmu dan membantumu menguasai kembali Sinkangmu dan bersama-sama mengusir hawa beracun. Tak mungkin aku melakukannya, bahkan seluruh Sinkangku masih tidak kuat menghadapi pergolakan Jit Goat Sinkang yang saling berlawanan itu, apalagi untuk mengusir hawa beracun. Sudah nasibku. Untuk menghadapi maut, bagiku bukan apa-apa, karena aku pun sudah cukup tua. Akan tetapi kalau yang kukhawatirkan terjadi, kalau sampai timbul pemberontakan, celakalah anak buahku semua. Kakek itu mengeluh dengan air muka berduka sekali. Pangcu, jangan khawatir. Aku akan membantumu mengobati penyakitmu. Tuako, jelaskan apa yang harus kulakukan. Hulihiap, hal itu berbahaya sekali. Jit Goat Sinkang di tubuhnya liar dan amat kuatnya. Salah-salah engkau akan terluka parah di sebelah dalam tubuhmu. Si Chu benar, Lihiap. Harap jangan main-main dan mengorbankan diri sendiri untukku. Ou Pangcu juga berkata dengan hati tulus. Xiao Bue tersenyum. Kalau belum dicoba mana kita tahu, tuaku? Biarlah aku mencobanya. Hulihiap, ini bukan main-main, mana boleh dicoba-coba? Aku tahu bahwa kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada tingkatku. Aku tidak hendak mengatakan bahwa Sinkangmu lebih lemah daripada Sinkangku, akan tetapi betapapun, tak mungkin dapat melawan Jit Goat Sinkang yang liar di tubuh Ou Pangcu. Kembali Xiao Bue tersenyum. Ou Pangcu, Lo Qianwei yang kau sebutkan tadi, apakah dia seorang kakek bertubuh kecil seperti kanak-kanak akan tetapi kepalanya besar sekali dan namanya Butek Lo Jin? Ou Pangcu begitu kaget mendengar ini sampai dia meloncat turun dari dipan dan memandang Xiao Bue dengan mata terbelalak. Ini rahasia besar. Bagaimana Lihiap bisa tahu? Tanyanya gugup dan Yugoan juga terkejut. Dia pernah mendengar dari ayahnya akan nama Butek Lo Jin itu, seorang manusia setengah dewa yang sakti dan aneh sekali, bahkan lebih terkenal daripada nama Pekek Xianong dan Lam Kek Xianong, dua orang kakek beradik yang tidak lumrah manusia itu dan hanya kalah kebesaran dan keanehannya oleh Bukek Xiansu. Karena engkau telah mempercayakan rahasiamu kepadaku, Pangcu, dan karena aku sudah percaya penuh kepada Yutuako, maka tidak perlu aku menyembunyikan rahasia diriku lagi. Aku mendengar nama besar Butek Lo Jin dari suhengku ketika aku digemblengnya di Pulau Es. Pulau Es. Kini seruan itu keluar hampir berbareng dari mulut Yugoan dan Ou Pangcu. Hulihiap, jadi engkau murid penghuni istana Pulau Es? Engkau murid manusia dewa Bukek Xiansu? Yugoan bertanya dengan mata terbelalak. Xiao Bue tersenyum, mengangguk. Aku murid beliau, akan tetapi beliau tidak ikut bersama kami ke Pulau Es dan yang mengajarku adalah Suheng. Penghuni Pulau Es hanyalah kami bertiga, aku, Suciku dan Suhengku. Aku bersikap kurang hormat. Ou Pangcu cepat menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi baru setengahnya, tangan Xiao Bue telah menangkap lengannya dan sekali tarik, tubuh kakek itu telah melayang ke atas dipan.
Kakek itu duduk bersila dan memejamkan mata sambil berkata, "Lihiap penghuni istana Pulau Es, aku menyerahkan nyawaku ke tangan Lihiap. Jangan terlalu sungkan, Oh Pangcu. Aku pun belum dapat menentukan apakah aku akan dapat menyembuhkanmu. Tuako, jangan banyak pujian dan sungkan-sungkan lagi, lekas terangkan bagaimana caranya mengobati luka Oh Pangcu." Dengan keheranan dan kekaguman masih menyelubungi hatinya, Yu Goan lalu memberi petunjuk. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar, suara beradunya senjata dan teriakan anak buah Oh Pangcu. "Pemberontak! Pengkhianat! Manusia palsu Ang Hokci!" Oh Pangcu menjadi pucat wajahnya, akan tetapi dengan tenang Xiao Bue berkata, "Tuako, kau menjaga di pintu, biar aku mengobatinya." Lalu darah perkasa ini menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung kakek itu. Oh Pangcu hendak melawan karena ingin dia menghadapi para pemberontak, akan tetapi sungguh aneh, tenaga Jit Goat Sinkang di tubuhnya tiba-tiba bertemu dengan Sinkang yang amat kuat, juga Sinkang yang keluar dari kedua tangan darah itu merupakan dua macam Sinkang, panas dan dingin. Dia terheran-heran. Apakah darah ini pandai pula Jit Goat Sinkang? Sebenarnya bukanlah demikian, Xiao Bue tidak pernah melakukan ilmu Sinkang dari inti hawa sakti matahari dan bulan. Akan tetapi dia berlatih di Pulau Es di bawah petunjuk Han Qi dan menurut kitab-kitab pelajaran Bukek Xiansu tentu saja dia menguasai Yang Kang dan Yin Yang dengan baiknya. Sementara itu, di luar pondok terjadi perang yang amat seru. Anak buah yang masih setia kepada Oh Pangcu diserbu anak buah lain yang telah dipengaruhi Ang Hokci atau Ang Xiucai. Kiranya diam-diam Ang Xiucai selama setengah tahun berada di situ, telah menurunkan ilmu silat kepada para kawan yang dipengaruhinya sehingga dalam pertempuran itu, anak buah Oh Pangcu banyak yang roboh dan tewas. "Bunuh Oh Pangcu," terdengar teriakan Ang Xiucai dan ternyata bahwa kini selain Ang Xiucai dan para anak buah yang dapat dipengaruhinya, muncul pula beberapa orang kawan Ang Xiucai yang datang dari luar dan pada saat itu sudah menyerbu masuk perkampungan itu untuk membantu pemberontakan yang dicetuskan oleh sastrawan itu. Mereka itu rata-rata memiliki ilmu kepandaian tinggi, dan Ang Xiucai sendiri sekarang pun tidak pura-pura. Biasanya, dia menyembunyikan kepandaiannya maka ia selalu bergerak dengan kaku seperti orang-orang di situ. Akan tetapi sekarang, di samping tenaga Jit Goat Sinkang yang telah dimilikinya walaupun belum mencapai tingkat tinggi, dia juga menggunakan ilmu silatnya sendiri yang ternyata cukup hebat. Seorang demi seorang robohlah para pengikut Oh Pangcu dan sebagian kini menyerbu ke pondok tempat tinggal Oh Pangcu. Daun pintu dibobol dari luar dan Yu Goan cepat menggerakkan pedangnya, merobohkan orang pertama yang menyerbu masuk. Pemuda itu maklum bahwa selagi Xiao Bue mengobati Oh Pangcu, kedua orang itu tidak berdaya untuk membantunya. Bahkan kalau mereka berdua diganggu, amat berbahaya bagi keselamatan mereka. Selain itu, cara pengobatan menggunakan sinkang itu tidak dapat dihentikan di tengah jalan karena hal ini akan membahayakan yang diobati. Dia harus dapat bertahan seorang diri sampai Xiao Bue selesai mengobati kakek itu. Dua orang dengan gerakan liar menyerbu masuk dengan tangan memegang golok. Mereka menyerang berbaring ke arah Yu Goan. Pemuda ini sudah melolos pedang dan sarung pedangnya karena dia maklum akan menghadapi pengeroyokan banyak lawan. Melihat datangnya dua batang golok yang digerakkan dengan tenaga kuat itu, ia menangkis dengan pedang dan sarung pedangnya. Untung baginya bahwa dua orang itu hanya memiliki tenaga sinkang yang amat kuat akan tetapi gerakan mereka sama sekali tidak berbahaya, maka begitu menangkis, pedangnya terus berkelebat ke kanan kiri menusuk dada dan menyabet perut. Dua orang itu berteriak keras, akan tetapi benar-benar tubuh mereka kebal, karena tusukan ke arah dada itu meleset dan hanya mendatangkan luka pada kulit, sedangkan sabetan pada perut hanya merobek baju dan kulit. Dua orang itu sambil berteriak kaget sudah menerjang lagi dengan buas, akan tetapi Yu Goan yang melihat betapa di belakang dua orang itu menyerbu banyak sekali lawan, bergerak cepat sekali. Serangan orang di sebelah kanannya ia elakkan sehingga orang itu terhuyung ke belakang, cepat pedangnya dibalik dan secara tiba-tiba pedangnya menusuk ke belakang dan tepat menancap pada punggung lawan ini yang menjerit dan muntahkan darah segar dari mulutnya lalu terjungkal. Adapun penyerangnya dari kiri ia sambut dengan totokan sarung pedang pada pergelangan tangan orang itu sehingga goloknya terlempar karena tangan itu menjadi lumpuh. Pedang Yu Goan menyambar, kini mengarah leher dan biarpun leher itu juga kebal, namun goresan mengenai jalan darah di leher sehingga tampak getar ketika bertemu dengan golok yang dipegang seorang berpakaian seperti orang Han. Dahinya lebar sekali dan gerakan goloknya aneh dan tangkas.
Bersama orang ini, menyerbu pula 6 orang liar dan Yugoan segera dikeroyok di depan pintu. Pemuda ini memutar pedang dan sarung pedangnya. Namun kepandaian orang Han yang menjadi kawan Ang Siu Chai itu benar-benar tak dapat dipandang ringan sehingga Yugoan harus bersikap hati-hati sekali. Dia memutar pedang dan sarung pedang, berloncatan ke sana-sini tanpa meninggalkan posisinya melindungi Xiao Bue yang sedang mengobati Ou Pangcu di sebelah belakangnya. Dia berhasil merobohkan 2 orang pengeroyok pula, akan tetapi kini Ang Siu Chai sendiri bersama teman-temannya datang, dan Yugoan terkurung oleh 8 orang termasuk Ang Siu Chai, dan 2 orang Han yang lihai. Yugoan bukanlah seorang pendekar muda biasa. Dia adalah putra tunggal pendekar besar Yu Xiangqi, keturunan langsung dari tokoh-tokoh besar ketua Hong Sim Kai Pang, perkumpulan pengemis pendekar yang amat terkenal itu. Ayahnya sendiri yang telah menggembelengnya dalam ilmu silat, bahkan ayahnya yang menjadi seorang ahli ilmu tongkat keluarga Yu, telah mengubah ilmu pedang dari ilmu tongkatnya itu. Kini, Yugoan mainkan pedang di tangan kanan dan sarung pedang di tangan kiri yang dipergunakan sebagai tongkat, dapat menangkis dan juga menotok jalan darah lawan. Namun, jumlah pengeroyok terlalu banyak. Roboh 2 maju 4 orang dan sebentar saja banyak lawan menyerobot masuk sehingga Yugoan menjadi sibuk dan bingung juga karena dia harus melindungi Xiao Bue dan Ou Pangcu. Andai kata dia tidak harus melindungi 2 orang itu, tentu saja sejak tadi dia sudah meloncat keluar mencari tempat yang lebih luas agar enak dia mengamuk. Kini, di tempat sempit itu, dan separuh perhatiannya ia tujukan untuk melindungi Xiao Bue dan Ou Pangcu, tentu saja dia kurang menjaga diri sendiri sehingga beberapa kali dia terkena sambaran senjata yang bagaikan hujan datangnya. Pundaknya, pangkal lengan kirinya dan paha kanannya sudah terluka, namun Yugoan tak pernah berhenti bergerak menahan musuh yang seolah-olah air bah mengancam Xiao Bue dan Ou Pangcu. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.